Bapak Ibu, mari kita awali dengan doa ya. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam setiap pertempuran. Bukan hanya kuat untuk bertahan Tuhan, tetapi kuat untuk betul-betul keluar menjadi pemenang. Berbicara buat kami semua Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan teman-teman dari PD Victoria. Saudara, tema yang saya berikan terkesan, wah ini tema apa ini ya, tentang mempergunakan hak legal. Karena terus terang, tema ini muncul menjadi rema beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang membedah di satu persekutuan doa. Saya urut membedah dari kitab Kejadian, dan bacaan kita sekarang sudah sampai ke Nehemia. Nah, ketika saya mulai membedah kitab-kitab ini beberapa waktu yang lalu, ada sebuah pelajaran yang betul-betul jadi rema buat saya Bapak Ibu, di mana saya secara pribadi ngalamin. Dan ketika ngalamin, kecenderungan yang saya lakukan adalah bertahan. Kecenderungan yang saya lakukan, dan mungkin banyak dari saudara di dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah tekanan, adalah kita itu bertahan, dan kita itu dalam tanda kutip memakai reason atau alasan ngalah atau sabar, sehingga menurut saya apa yang saya alamin lebih cenderung akhirnya saya itu dihantam kanan, dihantam kiri, itu ya babak belur semua selama beberapa waktu, saudara. Sampai akhirnya Tuhan berbicara dengan keras sekali melalui pelajaran ini, yang saya berharap malam ini apapun yang Bapak Ibu sedang hadapin dalam pertempuran, baik itu pertempuran keuangan, baik itu di dalam soal pekerjaan, keluarga, apa saja. Kadang-kadang kita itu perlu fight back, memerangin balik. Bukan cuman kita memakai alasan ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, saya setuju sekali. Tetapi kecenderungannya akhirnya kita jadi korban yang selalu kena hantam sampai babak belur semuanya. Nah, saya berharap bahwa saudara bisa betul-betul mengerti apa yang menjadi hak yang saudara sebetulnya sudah miliki, sehingga dengan demikian kita bisa memakai hak tersebut untuk memenangkan peperangan. Di sini itu saudara, semuanya itu berdasarkan dengan hukum dan peraturannya itu jelas sekali. Apa-apa itu peraturannya itu sangat transparan. Nah, kalau kita tidak memakai yang transparan ini dan tidak mengerti, maka kita akan jadi korban dari ketidakmengertian hukum. Nah, itu yang saya mau bagikan malam hari ini, bahwa di dalam kekristenan, saudara dan saya juga mempunyai surat legal, surat yang sah, yang sebetulnya bisa kita pakai untuk memenangkan sebuah pertempuran. Nah, saya ajak kita membaca di kitab Esra, Bapak Ibu, karena pada waktu saya dapat pengalaman ini, ketika itu betul-betul kitab Esra ini betul-betul menjadi rema yang luar biasa dari Esra pasal 4, saudara ya. Di dalam kitab Esra pasal 4, mungkin saya mau ceritakan sedikit latar belakangnya ya. Satu kali Tuhan itu membuka mujizat.
Dan mujizat ini betul-betul spektakuler karena secara logika, secara manusia itu tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang melakukan. Saudara pernah enggak merasakan bahwa ketika saudara bergumul sesuatu, kemudian saudara melihat tangan Tuhan seakan-akan bekerja, buka jalan. Tetapi tidak lama kemudian, persoalan demi persoalan, jalan demi jalan seperti tertutup. Orang bilang kok Tuhan PHP ya, gitu kan. Jadi kita melihat contoh kita melihat kayak ada pertolongan Tuhan soal keuangan, tapi kemudian belum menikmati sampai puas, tiba-tiba jalannya ketutup lagi. Nah, ini rupanya yang juga dialamin oleh orang-orang Israel di latar belakang kitab Ezra. Jadi satu kali Tuhan itu membuat mujizat. Kenapa saya bilang secara manusia ini tidak mungkin? Karena orang-orang Israel di dalam kitab Ezra itu mereka ada di dalam pembuangan. Latar belakangnya mereka ceritanya itu kalah perang melawan bangsa asing, lalu mereka diangkut dan ditawan di dalam pembuangan, terus jadi tawanan selama 70 tahun. Nah, ternyata dalam kurun waktu itu tidak lama, ketika mereka di bawah kepemimpinan kerajaan Persia, jadi mereka tawanan dari kerajaan Persia, mereka kemudian melihat mujizat di mana Tuhan bisa menjamah hati dari Raja Persia yang namanya Raja Kores. Nah, saudara bisa temukan banyak sekali di dalam kitab Yesaya nama Raja Kores, dan raja ini adalah Raja Persia. Tetapi Tuhan bisa menjamah dia untuk membuat hatinya itu lembut, sehingga orang-orang Israel itu diberi keleluasaan untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali negerinya. Secara logika tidak mungkin kan, namanya orang itu menang perang terus dapat tawanan, tawanannya dibiarkan pulang. Oke deh, kalian tak bebaskan untuk pulang kampung, untuk bangun negaramu lagi, untuk bangun negerimu yang udah hancur. Nah, mujizat ini terjadi pada waktu orang Israel dikuasai oleh kerajaan Persia. Nah, Raja Kores memberikan surat, kemudian mereka diizinkan balik. Nah, ini ceritanya latar belakangnya. Mereka diizinkan balik ke Israel, mulai membangun kembali negerinya. Kemudian, pada waktu mereka sampai ke Yerusalem, Alkitab menceritakan bahwa orang-orang yang sudah ada di sana, gimana ya Bapak Ibu, karena ketika mereka banyak yang ditawan, akhirnya ada orang-orang lain yang menduduki daerah gitu. Istilahnya tuan rumahnya pergi, ya udahlah. Istilahnya rumah itu dirampok, istilahnya dikuasain oleh orang-orang yang lain. Nah, ketika orang Israel balik, nah orang-orang yang sudah menguasai rumah-rumah mereka ya nggak suka dong mereka balik. Karena mereka merasa, wah gue udah dapat rumah di sini, gue udah dapat tanah. Tapi kemudian ketika orang Israel balik, mereka nggak suka. Apa yang mereka lakukan? Mereka menakut-nakuti, mereka menteror sampai mengancam nyawanya, mereka bahkan menghasut. Mereka kemudian tidak langsung menghasut. Tidak lama kemudian Raja Kores yang memberikan perintah, yang memberikan izin untuk mereka pulang ke Yerusalem itu meninggal. Nah, setelah Raja Kores meninggal, orang-orang yang di Yerusalem yang tidak suka orang Israel ini balik, akhirnya mereka menghasut raja yang baru. Rajanya dipanas-panasin, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Yuk kita lihat Ezra pasal yang keempat, ayat yang keempat. Anda lihat, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut untuk membangun. Pernah enggak Bapak Ibu dengar cerita ada orang misalnya rumahnya dipinjamkan untuk dikontrakkan, terus
waktunya suruh balikin, nggak mau balikkan. Nah, ceritanya tuh mirip-mirip gini ya, mereka tuh nggak mau gitu loh, sudah keenaan di sana. Jadi mereka cari cara supaya orang Israel itu nggak balik dan bangun kembali. Mereka menghasut, mereka meneror, mereka mengintimidasi, dan mereka manas-manasi raja. Nah, ayat 4 mengatakan, mereka ketakutan. Nah, saudara, tangkap baik-baik. Inilah sebetulnya cara kerja yang dilakukan oleh iblis di dalam sebuah pertempuran. Iblis akan berusaha mengintimidasi saudara. Iblis akan berusaha menteror. Bahkan iblis akan pakai banyak cara, termasuk orang-orang di sekeliling kita yang mungkin akan melemahkan kita, yang membuat kita takut. Iblis akan menghasut sedemikian rupa supaya apa? Inti singkatnya bahwa saudara itu tidak menang. Saudara itu kalah dalam peperangan. Itu yang terjadi. Nah, saya berdoa Bapak Ibu yang malam ini menghadapi sebuah pertempuran, Anda harus bangkit dan kuat lagi, karena sempat beberapa waktu yang lalu saya sangat terintimidasi. Esra 4 ayat 4 ini saya alami. Saya sangat terintimidasi, saudara. Sehingga saya terus terang berhenti membangun, nggak berani bikin apa-apa, cuman pasrah, sampai ketakutan, sampai merasa betul-betul nggak berani macam-macam. Itu yang saya rasakan. Tapi saya berdoa malam hari ini Bapak Ibu bisa nangkap. Kenapa mereka ketakutan ya? Karena mereka terus terang diteror terus-terusan. Itu terjadi sama mereka. Nah, kemudian saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu, kita lihat ya. Dari ayat 4 ini, dari Esra pasal 4, kita bisa melihat bahwa karena mereka ketakutan, sehingga mereka itu akhirnya berhenti untuk berjuang. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang hari ini sedang membangun sesuatu, sedang memperjuangkan sesuatu. Anda dibisikin oleh iblis dengan berbagai fakta, sehingga membuat iman saudara menjadi lemah, dan akhirnya saudara, ya udahlah, kalau tidak bisa ketolong ya sudahlah. Kalau tidak bisa berubah ya sudah, mungkin memang ini nasib yang harus saya hadapin. Yang mengerikannya Bapak Ibu, ketika orang-orang Israel ini ketakutan, mereka betul-betul tidak membangun lagi. Mereka tuh mandek total, berhenti selama 16 tahun. Itu yang serem. 16 tahun mereka betul-betul berhasil digagalkan oleh penduduk negeri itu. Nggak berani membangun. Nah, yang saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu adalah begini. Akibat dari mereka ini ketakutan, mereka ini punya sebetulnya surat yang sangat sakti. Tapi saking ketakutannya, mereka ini lupa bahwa mereka ini punya surat sakti itu. Nah, banyak dari saudara dan saya, karena pressure, karena tekanan di dalam sebuah persoalan, sehingga kita itu lebih fokus sama persoalan kita, dan kita itu lupa bahwa kita itu punya surat yang sangat sakti, yang seharusnya kita pakai, saudara ya. Nah, saya akan tunjukkan sama Bapak Ibu, coba lihat ayat yang ke-15. Saya ajak lihat dulu ayat yang ke-15. Jadi orang-orang penduduk negeri itu datang ke raja, lalu raja itu dipanas-panasi. Mereka bilang begini, Raja, tolong diadakan penyelidikan di dalam sejarah nih. Di dalam kitab riwayat itu, tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka, yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Jadi raja itu dipanasin, dibilang, jangan biarkan mereka bangun raja. Nih, baca dari sejarah sing dulu-dulu. Lihatan, mereka tuh sering berontak, mereka tuh sering bikin masalah, mereka tuh sering bikin kerugian. Saudara, ini yang sering dilakukan oleh iblis. Salah satu cara yang dilakukan oleh iblis adalah mengekspos fakta-fakta di masa lalu. Lihatan, kamu lo dulu gagal. Lihatan, bisnismu kamu dulu tidak berhasil.
Kamu mau kayak gini lagi, mana bisa? Nggak mungkin. Kamu tuh loh sudah bikin begini-begini. Nggak bisa, nggak ada jalan. Inilah fakta-fakta yang melemahkan iman yang selalu diekspos dan disodorkan iblis ke depan kita. Dan akhirnya yang ngerinya, kita termakan. Sehingga kita putus asa, kita tidak berjuang lagi, kita berhenti membangun. Nah, saya mau ajak Anda melihat di dalam Esra pasal 6. Ini loh surat sakti yang mereka itu lupa. Jadi ceritanya mereka betul-betul berhenti bangun 16 tahun. Nah, kadang-kadang kenapa kita itu tidak menang-menang ya Bapak Ibu? Bukan karena Tuhan tidak menepati janji, tapi karena kita itu berhenti fight. Kita itu berhenti memperjuangkan hak kita. Kita itu berhenti memperjuangkan apa yang menjadi sebetulnya jatah buat saudara dan saya. Seperti mereka, ini jatah untuk membangun Yerusalem itu kan haknya mereka sebetulnya. Tapi mereka berhenti, 16 tahun itu tidak main-main loh, lama sekali. Kita akan melihat Esra pasal yang ke-6. Kita lihat Esra pasal yang 6. Nah, selama 16 tahun mereka berhenti, suatu saat ada seorang pimpinan, bupati, yang tiba-tiba itu dapat pencerahan dari Tuhan. Esra pasal 6. Jadi bupati yang memimpin orang-orang di sana. Sesudah itu atas perintah Raja Darius, ini sampai ganti loh rajanya Bapak Ibu. Jadi dari raja sebelumnya Artasasta sampai mereka ganti dengan Raja Darius. Bayangkan 16 tahun ganti pemerintahan. Nggak bangun-bangun, karena apa? Give up, menyerah, pasrah. Kemudian bupati ini ngomong, Raja, tolong diadakan penelitian. Oke. Ayat yang ketiga, kita lihat dari ayat 2 ya. Kemudian di Ameta, benteng yang di Provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Jadi mereka nemukan surat ini. Mereka menemukan surat nih ceritanya. Bupati ini yang nolong untuk melobi ke raja. Raja, coba dilihat dari yang dulu, ini ada sebuah surat. Kayaknya ada surat nih. Pada tahun pertama, ini isi suratnya. Zaman Raja Kores dikeluarkan perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Singkat cerita, langsung kita lihat ayat yang ke-7, lompat. Ini semua isi suratnya. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Jadi ini ada satu orang yang sadar. Sebentar. Ini kok kita kalah terus ya kayak gini. Sebentar. Coba kita cek dulu. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu. Jadi di suratnya Raja Kores itu diomongin, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Nah, gila banget nih saudara, sampai surat itu membahas mereka bukan cuma diizinkan pulang untuk bangun, tapi semua biaya ditanggung kerajaan. Nah, ini ada satu orang yang dapat hikmat, tiba-tiba sadar. Ntar, coba dicek dulu, coba dicek. Nah, mereka menemukan surat ini. Surat ini adalah surat dari raja terdahulu yang udah mati sampai ganti beberapa kali kepemimpinan. Nah, di dalam tradisi kerajaan Persia, nah, saudara, Raja Darius itu semua Persia. Jadi mereka betul-betul cukup lama di bawah kekuasaan Persia. Nah, di dalam peraturan kerajaan Persia, Bapak Ibu, kalau sebuah surat atau perintah, mandat yang dikeluarkan oleh seorang raja, itu belum tuntas direalisasikan, belum sampai tuntas diselesaikan, digenapin, maka raja itu walaupun mati digantikan oleh raja-raja berikutnya, maka raja berikutnya harus menyelesaikan, harus menuntaskan mandat dari raja sebelumnya.
Jadi mereka tidak boleh mengeluarkan surat lagi untuk membantah surat yang pertama ini, tidak boleh. Jadi mereka di sini memang peraturan dari kerajaan Persia. Jadi surat yang dikeluarkan oleh raja sebelumnya, apalagi Raja Kores ini raja pertama Persia, Bapak Ibu, itu betul-betul tidak bisa diganggu gugat. Biarpun ganti raja sampai keberapa sekalipun, kalau mandat ini belum selesai, maka raja berikutnya wajib untuk mensupport dan melakukan persis seperti mandat. Nah, rupanya ada satu orang India, itu bupati ini, yang klik, loh, ini ada surat yang melegalkan orang Israel itu untuk bangun. Bahkan semua biayanya ditanggung oleh Persia, kerajaan Persia. Nah, kemudian dibawalah surat ini oleh bupati kepada Raja Darius. Setelah dibawa kepada Raja Darius, singkat cerita, orang Israel diizinkan kembali untuk membangun, plus semua biayanya disupport. Tetapi setelah 16 tahun, apa yang terjadi? Akibat mereka ketakutan, tekanan, mereka lupa bahwa mereka punya surat sakti. Pernahkah kita menyadari bahwa karena kita digempur terus dengan masalah, kita seringkali lupa kita punya surat sakti. Surat sakti apa, Bu? Kalau Kores itu raja Persia pertama, dia pendiri kerajaan Persia, maka saudara dengarkan baik-baik. Buka Yosua pasal 21. Yosua pasal yang ke-21, ayat yang ke-45. Kitab Yosua pasal yang ke-21, ayat yang ke-45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Firman Tuhan juga mengatakan janji Tuhan adalah murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Ini sebuah surat sakti yang melewati berbagai generasi, yang melewati berbagai otoritas. Kalau surat Raja Kores harus diikutin oleh raja-raja berikutnya dari Persia. Saya percaya bahwa Raja Kores adalah gambaran kecil dari Tuhan kita. Artinya, kalau kekuatan surat Raja Kores sedemikian, betapa lebihnya lagi kekuatan janji Tuhan. Sampai Alkitab bilang begini, langit bumi boleh berlalu, tapi satu titik dari janji Tuhan, firman-Nya, tidak akan pernah berubah, tidak pernah gagal. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi ketika Tuhan pernah menjanjikan bahwa keluargamu akan baik-baik saja, saya berharap malam hari ini, ketika tekanan demi tekanan, ketika iblis menteror pikiran saudara dengan mengatakan, nih lihat faktanya, nih lihat keadaannya, habis semua kan, nggak nututin kan, lihat, saya pengen Anda malam ini bangkit dengan semangat baru. Anda tuh punya surat sakti yang melampaui segala pemerintahan, yaitu janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah pernah berkata, engkau akan baik-baik saja. Saya berharap malam ini, jangan cuman pasrah dan cuman bisa nangis, mengasihani diri, meratapi nasib, tapi saya berharap Anda mulai bangkit
dan pakai surat sakti itu, pakai firman Tuhan, terus-meneruslah deklarasikan apa yang Tuhan sudah janjikan. Maka saya percaya bukan hanya event pemerintahan, tetapi langit bumi pun akan harus tunduk kepada firman Tuhan. Satu titik pun tidak bisa berlalu. Alkitab bilang langit bumi bisa berlalu, tapi firman tidak. Saudara, saya mau Anda belajar untuk fight back, perangin kembali keadaan apapun yang sekarang sedang meneror Anda. Gali lagi, seperti yang dilakukan oleh bupati ini. Dibongkar lagi gudang penyimpanan piagam-piagam. Dibongkar lagi gudang penyimpanan surat-surat. Diperiksa lagi data-data yang ada dari raja sebelumnya. Dicari lagi, diselidiki lagi. Saya berdoa malam hari ini, Anda selidiki lagi janji-janji yang Tuhan sudah berikan. Anda ingat kembali baik-baik apa yang Tuhan pernah ngomong soal firman Tuhan yang pernah ngomong sama saudara soal keuangan. Anda cari lagi soal kerjaan. Anda cari lagi janji Tuhan soal keluarga saudara. Mungkin ketakutan yang sudah meneror kita berhari-hari, bukan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sampai sedemikian seperti orang Israel melemahkan mereka sampai mereka itu lupa mereka punya surat sakti yang sangat hebat. Saya berharap malam ini jangan termakan dengan apa yang musuh-musuh katakan. Bahwa nih lo lihatan kamu gagal, nih lo lihatan udah ndak bisa, udah ndak nututin, udah salah kamu, udah mepet, ini udah gini, dan sebagainya, udah ndak bisa jalannya. Gali lagi, bongkar lagi, ingat kembali. Kalau Anda lupa, masuk di dalam firman, masuk di dalam hadirat Tuhan. Minta kembali, Tuhan tuntun untuk digali kembali. Apa janji-janji yang Tuhan sudah kasih. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman kalau dapat rema janji Tuhan itu catatan. Kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin, itu senjata kita. Satu saat kita itu bisa lupa karena berapa sih kemampuan kita untuk mengingat. Kita pelajaran 2 minggu lagi aja belum tentu masih ingat. Nah kalau kita udah dapatkan janji Tuhan beberapa kali, beberapa macam, belum tentu kita itu ingat semuanya. Saya berdoa Anda mengambil sikap untuk fight back, bertempur. Jangan cuman pasrah, cuman bisa nangis, cuman Tuhan kok kayak gini ya, cuman habis-habisan ya Tuhan kok seperti ini. Ayo, bangkit semangat saudara. Tuhan mengingatkan saya untuk membagikan ini kepada Zoom malam hari ini. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya sangat ditolong, saya sangat dikuatkan dengan pembelajaran ini ketika beberapa waktu yang lalu tuh saya sampai terintimidasi loh saudara. Saya tuh sampai ketakutan mau bikin ini nanti takut salah, mau buat ini takut salah lagi, nanti gini menyalahin. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu loh kok terkena intimidasi, buka lagi surat perjanjian kamu, buka lagi surat perjanjian kamu. Terus terang, saya search, saya bongkar lagi semua data-data saya cari surat perjanjian itu, saya print, Bapak Ibu, saya print, saya baca ulang. Dan ketika saya baca ulang, ya ampun Tuhan, saya ini kok bodoh banget, dibohongin, diintimidasi koyok gini yo kena aja. Ini loh surat perjanjian yang jelas menunjukkan item-item, poin-poin yang penting, yang jelas sekali menunjukkan posisi-posisi saya. Sehingga apapun omongan orang, kita tidak bisa mencegah. Yang namanya intimidasi itu bebas. Kayak orang ngomong juga kita tidak bisa kontrol. Tapi kita bisa mengontrol reaksi kita sendiri. Karena itu saya berharap malam hari ini gali lagi. Teliti lagi, cari kembali surat sakti yang saudara sudah pernah dapatkan dari Tuhan. Saudara, ada satu kali saya pernah khotbah gini. Saya pernah ngomong seperti ini, bahwa sebetulnya janji Tuhan bahkan melampaui segala peraturan pemerintah.
Percaya enggak Bapak Ibu? Janji Tuhan melampaui segala peraturan pemerintah. Artinya itu gini, contoh-contoh nih, pada waktu saya mendapatkan permanen residen contohnya, semua agent itu ngerti tentang hukum di Australia. Dan mereka semua berkata, tidak pernah ada peraturan pemerintah memberikan permanen residen langsung kepada pendeta. Pendeta dulu selalu harus melewati fase temporary atau sementara selama 3-4 tahun. Baru kemudian mereka bisa mengajukan permanen. Itu dulu. Dan jalan itu sudah ditutup. Sudah sekian puluh tahun, ada sekitar 10 tahun, tidak ada jalan memberikan permanen residen untuk pendeta. Pendeta hanya dikasih untuk temporary. Sementara boleh diperpanjang sampai 2 kali. Jadi total 4 tahun. 4 tahun temporary boleh tinggal di Australia 4 tahun pendeta. Setelah 4 tahun bagaimana? Harus keluar dari Australia. Sudah 10 tahun peraturan itu berjalan seperti itu. Tetapi ketika akhir tahun 2021 Tuhan berbicara tentang Yesaya 22 ayat 22. Saya waktu dapat janji Tuhan, saya tulis gede-gede di kamar. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Saya setiap hari, saya deklarasi. Saya bilang, Tuhan, apa yang Engkau katakan melampaui segala yang ada di alam. Apa yang Kau ucapkan melewati segala penguasa, pemerintah, melewati segala alam. Itu selalu saya katakan. Saudara, 10 tahun sudah tidak ada jalur untuk pendeta. Pendeta cuma boleh tinggal sementara 4 tahun. Tiba-tiba, September, saya mendapatkan janji Tuhan Yesaya 22 ayat 22. Bulan Oktober, tiba-tiba sebuah jalan terbuka, yaitu langsung jalur permanen residen, tidak pakai temporary, langsung jalur permanen residen untuk pendeta. Dan saudara, saya datang ke agent bilang, iya ini baru. Tidak ada agent yang berani mengambil ini, karena mereka bilang, jalur ini jalur yang paling ruwet, paling susah, dan paling kemungkinan tidak dapat. Singkat cerita, 1 bulan saya persiapan dokumen dan sebagainya. Kemudian pengajuan, 1 bulan kemudian permanen residen saya di-granted. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, janji Tuhan, ya dan amin, melampaui segalanya. Hukum alam mengatakan, Anda tidak bisa. Hukum alam mengatakan, engkau tertutup. Hukum alam mengatakan, kondisi ekonomi lagi susah. Hukum ekonomi mengatakan, rismon. Tapi Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Maka dengarkan baik-baik. Bahkan hukum ekonomi harus tunduk pada hukum Tuhan. Harus tunduk pada firman Tuhan. Saya mau Anda fight back dengan pressure yang Anda alami. Jangan menjadi korban yang harus dihajar sampai babak belur. Dan cuma bisa menangis, mengasihani diri, merenungi nasib. Kalau Tuhan sudah berbicara,
Kata seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth, Tuhan berbicara, saya mempercayainya. Selesai sudah persoalannya. Sebuah kesaksian baru diceritakan oleh seorang teman dekat 1 bulan yang lalu. Si Debbie kenal banget sama orangnya, ya. Dia ingat tentang khotbah dan kata-kata saya. Even peraturan bisa dibengkokkan untuk mengikuti hukum Tuhan. Dia tinggal di anaknya di Melbourne, di regional, ya. Nah, sekian tahun peraturan di Melbourne mengatakan bahwa jadi Melbourne sama Perth itu beda state, ya. Jadi beda state, beda regulation. Sekian tahun lamanya peraturan di Victoria, ibu kotanya Melbourne, itu mengatakan bahwa international student tidak mungkin bisa mendapatkan pekerjaan secara permanen full time. Itu sudah bertahun-tahun. Tetapi anaknya dia ngomong begini, apapun peraturan regulation dari government, kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan akan menggenapinya. Bulan ini dia mendapatkan tanda tangan kontrak untuk pekerjaan permanen full time, sekalipun statusnya masih international student. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, Yosua bilang, semua yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Saya berharap jangan seperti orang-orang Israel yang pertama kali, mereka begitu terintimidasi oleh keadaan. Mereka merasa menyerah, mereka berhenti berjuang. Sampai 16 tahun baru satu orang itu sadar. Gali kembali data-data yang ada. Diingat kembali data yang sudah pernah diberikan dan ketemu surat sakti. Percayakah Bapak Ibu bahwa surat sakti yaitu janji Tuhan yang kita punya jauh melebihi dari surat sakti Raja Kores? Amin. Raja Kores adalah raja kerajaan Persia. Tapi Tuhan adalah raja di atas segala kerajaan. Kalau raja di atas segala kerajaan bilang, rumah tanggamu akan baik-baik. Jangan menyerah. Jangan kita menjadi tipe orang yang pasrah bongkotan. Diwajar kiri kanan cuman bisa nangis. Ayo fight back. Berdiri untuk keluarga saudara. Berdiri untuk finance saudara. Gali lagi janji-janji yang Tuhan sudah kasih. Bu, saya lupa. Masuk hadirat Tuhan. Gali lagi. Selidikin lagi. Janji apa yang pernah Tuhan kasih. Yang pernah Tuhan ngomong soal anak-anak. Yang pernah Tuhan ngomong soal keuangan saudara. Jangan biarkan iblis mencuri. Jangan biarkan iblis itu memanfaatkan kesempatan seperti yang dilakukan kepada orang-orang Israel rombongan pertama. 16 tahun kecolongan. Saya berharap jangan buang tahun-tahun dan waktu-waktu saudara cuman babak belur. No, ini waktunya Anda bangkit, ambil kembali posisi, dan memenangkan pertempuran dan raih kemenangan. Saya berdoa malam ini kita bukan cuman bertahan, tapi kita keluar jadi pemenang. Amin. Berdiri buat struggle dan peperangan yang saudara hadapi. Harus saudara yang berdiri. Saya juga berdiri waktu itu memperjuangkan permanen residen. Saya berjuang, saya berdiri, saya berkata, saya katakan, saya bahkan ngomong begini, dengarkan ya alam semesta, segala pemerintahan dengarkan. Ini firman Tuhan yang ngomong, ini firman Tuhan yang bicara. Engkau harus submit dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa pintu terbuka, tidak ada yang bisa menutup. Saudara, dan saya melihat kemenangan terjadi. Pakai surat sakti saudara. Pakai. Dan saya berdoa kemenangan akan kita alami. Amin Bapak Ibu. Yuk kita berdoa. Masih ada Kafran? Kita akan berdoa sebentar.
Kemudian saya akan kembalikan kepada host. Saya merasakan kuat sekali pada waktu Tuhan taruh tema ini untuk saya bagikan. Saya percaya ada banyak dari saudara sekarang ini sedang digempur oleh sebuah peperangan. Tapi saya berdoa, ayo kuat, fight back Bapak Ibu. Berjuang kembali, menangin lagi. Saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan yang punya otoritas. Amin. Kita bukan anak-anak pemulung, kita anak-anak kerajaan. Janji Tuhan tuh melampaui keadaan yang kita hadapi. Kalaupun keadaan bilang habis semuanya, enggak nututin. Kalaupun saudara, bahkan sekalipun saudara bikin kesalahan, saudara bikin perhitungan yang salah sehingga semua harus dihadapin. Datang ke Tuhan, minta ampun. Tuhan, saya tahu saya salah. Kami tidak bisa manage dan ngatur dengan baik sehingga berantakan. Tapi saudara percaya bahwa Tuhan itu bukan golongan yang sumbunya pendek. Tuhan itu bukan pribadi yang sumbunya pendek. Dia memang Tuhan yang tegas, dia memang Tuhan yang tidak bisa dipermainkan, tapi dia juga Tuhan yang penuh dengan pengampunan dan kemurahan. Kalaupun kita harus menghadapi dampak atau akibat dari kesalahan kita, saya tetap percaya yang namanya percepatan atau kemurahan tetap ada di tengah-tengah itu. Amin. Kuatkan hati Bapak Ibu malam hari ini, jangan ciut hatimu. Sehancur apapun keadaan di depan, sehancur apapun keadaan di depan, saudara tetap bangkit. Tidak ada yang namanya pertolongan Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Gali lagi, bongkar lagi perbendaharaan saudara. Cari kembali surat sakti yang saudara punya. Dan mulai bangkit dan menangkan pertempuran sebagai tentara yang hebat. Sebagai laskar-laskar pahlawan yang kuat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati semua peserta Zoom, anak-anak Tuhan yang ikut Zoom malam hari ini. Biarlah damai sejahtera, kekuatan ilahi mengalir buat mereka semuanya. Kami mulai bangkit dan percaya bahwa ada surat sakti yang jauh lebih kuat yang mengatasi segala keadaan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu jadi kekuatan dan rema bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.